Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit atau biasa disingkat dengan SIM-RS. Jadi, pertama-tama kita perlu ketahui apa sih itu SIM-RS. Jadi, SIM-RS yaitu adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan, administrasi, keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. SIM-RS membantu rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, pertama-tama kita akan membahas apa sih yang melatar belakangi sistem informasi manajemen rumah sakit, yaitu adanya kebutuhan akan peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan data dan informasi. SIM-RS dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses data di dalam rumah sakit, mulai dari pendaftaran, pelaporan, dan serta mendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut ada beberapa poin yang mendetail tentang latar belakang SIM-RS. Yang pertama, evolusi sistem informasi di rumah sakit. Dulu, di rumah sakit mengandalkan sistem yang manual, yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Kebutuhan akan sistem yang lebih terintegrasi dan terotomatisasi semakin mendesak seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasien akan pelayanan yang lebih baik dan efisien. Yang kedua, ada efisiensi operasional. Dengan SIM-RS, proses-proses seperti pendaftaran, rekam medis, penagihan, dan manajemen inventaris dapat diotomatisasi, mengurangi beban kerja, dan meningkatkan efisiensi operasional di rumah sakit. Kemudian perkembangan teknologi. Kemajuan akan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perkembangan sistem yang lebih kompleks dan canggih untuk mengelola data dan informasi yang ada di rumah sakit. Kemudian ada pengambilan keputusan yang berbasis data. SIM-RS menyediakan data yang komprehensif dan real time yang memungkinkan manajemen rumah sakit untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam berbagai aspek operasional dan pelayanan. Kemudian yang terakhir ada integrasi sistem. SIM-RS dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan subsistem yang ada di rumah sakit untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan menghindari duplikasi data. Dasar hukum sistem informasi manajemen rumah sakit diatur dalam Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 yang mewajibkan seluruh rumah sakit untuk dapat menyelenggarakan sistem informasi manajemen rumah sakit di rumah sakit tersebut. Adapun beberapa yang dibahas dalam Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 ini, yaitu yang pertama standar sistem informasi manajemen rumah sakit yang menetapkan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian ada komponen sistem, yang itu menguraikan komponen-komponen yang harus ada dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian tujuannya, kemudian ada kewajiban penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit yang tertera dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh rumah sakit wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi ke publik. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur tentang penyelenggaraan satu data dalam bidang kesehatan. Peraturan ini bertujuan untuk mengelola data kesehatan secara terintegrasi dan efisien dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Manfaat SIM-RS. SIM-RS memberikan berbagai manfaat di dalam rumah sakit, termasuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, ketersediaan data, dan integrasi data antar bagian, serta keamanan data dan dapat mengoptimalisasi pelayanan di rumah sakit. SIM-RS membantu otomatisasi proses, mengurangi waktu tunggu pasien, serta meningkatkan kolaborasi tim medis dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada beberapa manfaat SIM-RS. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Efisiensi dan produktivitas terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada otomatisasi proses.
SIM-RS mengotomatisasikan berbagai tugas administrasi dan operasional seperti penjadwalan pasien, pengelolaan rekam medis, penagihan, sehingga dapat mengurangi beban kerja yang manual dan meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi pelayanan. Dengan menggunakan SIM-RS atau adanya SIM-RS, pasien dapat mengakses layanan yang lebih cepat dan mudah, seperti pendaftaran, konsultasi dokter, pengambilan obat, yang mengarah pada peningkatan kepuasan pasien. Kemudian ada pengurangan waktu tunggu. SIM-RS membantu mengurangi waktu tunggu pasien di berbagai tahapan pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga dalam pengambilan hasil pemeriksaan. Kemudian ada peningkatan produktivitas tenaga medis. SIM-RS memfasilitasi kolaborasi tim medis, akses informasi pasien yang cepat dan mudah, serta otomatisasi tugas-tugas administratif yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga medis. Integrasi antar bagian. SIM-RS dapat mengintegrasikan dengan berbagai sistem yang ada di rumah sakit, seperti laboratorium, farmasi, serta keuangan, yang sehingga dapat menciptakan alur yang lebih jelas dan terpadu. Kemudian ada keamanan data pasien. SIM-RS dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang dapat melindungi data pasien dari akses yang tidak sah dan kebocoran informasi ke publik. Keterbatasan koneksi internet, terutama yang berbasis cloud, sangat bergantung pada koneksi internet yang sangat stabil. Gangguan pada koneksi internet dapat menyebabkan terhentinya operasional rumah sakit dan hilangnya akses data pasien. Rumah sakit di daerah dengan infrastruktur internet yang belum memadai akan kesulitan dalam penerapan dan mengoperasikan SIM-RS ini. SIM-RS terutama yang berbasis cloud sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Gangguan pada koneksi internet dapat menyebabkan terhentinya operasional rumah sakit dan hilangnya akses data pasien. Rumah sakit di daerah dengan infrastruktur internet yang belum memadai akan kesulitan dalam menerapkan dan mengoperasikan SIM-RS. Beberapa staf rumah sakit mungkin kesulitan dalam menggunakan sistem baru, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan teknologi atau jika sistem tersebut tidak user-friendly. Kemudian ada kekurangan tenaga ahli IT. Kekurangan tenaga ahli IT yang kompeten untuk mengelola dan memelihara SIM-RS juga menjadi kendala bagi rumah sakit saat ini. Biaya implementasi dan operasional yang cukup tinggi. Biaya implementasi SIM-RS termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan biasa sangat tinggi, terutama untuk rumah sakit yang memiliki sistem non-premises. Biaya operasional seperti pemeliharaan server, biaya lisensi perangkat lunak, dan biaya pemeliharaan sistem juga perlu diperhitungkan. Kemudian masalah keamanan data. Data pasien tersimpan dalam sistem digital rentan terhadap akses yang tidak sah atau peretasan. Keamanan data menjadi perhatian utama dalam penerapan SIM-RS. Rumah sakit perlu memastikan bahwa sistem mereka memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data yang sensitif. Kemudian ada kurangnya data yang akurat. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan operasional rumah sakit. Keterbatasan antar sistem yang berbeda, misalnya sistem laboratorium, radiologi, dan farmasi, juga dapat menghambat efisiensi operasional. Kemudian ada resistensi terhadap perubahan, ketergantungan pada pihak ketiga, pembaruan sistem yang terlambat. Mungkin itu saja yang saya bahas kali ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.